Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Aini. Oke nih teman-teman, jadi di video aku kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian semua bagaimana cara mengecilkan pori-pori yang besar teman-teman. Nah, kenapa aku membuat video ini? Karena banyak di antara kalian yang nanya nih ke aku, entah itu di DM ataupun di komen setiap video yang aku upload. Kalian tuh pengen banget gitu bagaimana cara mengecilkan pori-pori yang besar. Nah, jadi kan memiliki pori-pori yang besar membuat wajah kita tuh kayak terlihat lebih berminyak. Apalagi kalau misalkan kita tuh lagi bermake up teman-teman. Jadi membuat wajah kita tuh kayak terlihat tidak mulus kayak gitu. Tentu itu semua merusak penampilan kita dan membuat kepercayaan diri kita juga jadi nurun. Nah, jadi buat kalian semua nih yang udah terlanjur memiliki kulit wajah ataupun pori-pori yang besar kayak gitu, kalian gak perlu takut lagi nih, karena di sini aku punya tips buat kalian semua bagaimana cara mengecilkan pori-pori di wajah kalian semua. So, buat kalian semua pantengin terus channel aku sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa nih untuk selalu like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. So, ini dia videonya. Oke nih teman-teman, langsung aja. Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian semua bagaimana cara mengecilkan pori-pori yang ada di kulit wajah kita. Nah, jadi untuk cara yang pertama, kalian cukup menyediakan Jadi kalian cukup menyediakan satu buah atau satu kotak es batu seperti ini. Nah, jadi si es batu ini tuh dapat membantu mengontrol peradangan akibat aktivitas ataupun tekanan pada jaringan kulit kita. Nah, jadi si es batu ini tuh bisa banget nih untuk mengatasi pori-pori yang besar di kulit wajah kita. Nah, jadi sekarang bagaimana cara pengaplikasiannya? Pertama-tama di sini kalian harus persiapkan terlebih dahulu tisu seperti ini, tisu. Nah, lalu si es batu ininya tuh ditaruh aja gitu di sini. Kalian bisa membalutnya tuh menggunakan tisu ataupun menggunakan kain yang tipis kayak gitu loh. Nah, kalau misalnya udah dibalut seperti ini, kalian langsung deh aplikasikan ke wajah kita gitu, di tap-tap kayak gini nih. Tap-tap naon aturagan. Nah, kayak gini. Nah, jadi ini tuh bagus banget. Selain bagus juga enak banget. Nah, jadi efek dingin yang dimiliki oleh si es batu inilah yang dapat membantu untuk mengecilkan pori-pori di wajah kita. Dan ini tuh sebenarnya si es batu ini tuh memiliki apa sih manfaat lain kayak gitu yang bagus banget untuk wajah gitu ya. Jadi selain bisa mengecilkan pori-pori, si es batu ini tuh bisa juga untuk mengatasi kayak kantung mata ya, mata panda kayak gitu. Bagus lah pokoknya mah. Enakeun tuh ya Allah. Anteng aku mah pakai es batu kayak gini. Jadi orang lain mah ya ngebuat es batu teh kalau misalnya di kulkas ya di rumah untuk es campur, aku mah yang muka udah enakeun atuh kumahanya. Jadi ya yang alami-alami saja. Nah, jadi kalian bisa aplikasikan es batu ini tuh sekitar 10 sampai 15 menit gitu. Di tap-tap aja kayak gini. Oh iya nih, aku saranin ke kalian semua, kalau misalkan kalian ingin menggunakan cara yang ini, menggunakan es batu, usahakan kalian tuh emang harus menggunakan es batunya itu dibalut terlebih dahulu gitu ya, menggunakan tisu ataupun menggunakan kain. Kenapa? Jangan sampai kalian tuh menggunakan es batu langsung dipakaikan ke muka kalian gitu, karena takutnya tuh nanti malah menimbulkan masalah baru pada wajah kalian gitu. Jadi ya kayak gini lah, enakan buat tutorial malah keenakan ini. Ya mungkin ini dia untuk cara yang pertama. Nah, dan selanjutnya untuk cara yang kedua. Untuk cara yang kedua ini kalian bisa menggunakan Nah, jadi ini tuh bukan untuk diuyup, bukan untuk diminum ya guys. Jadi ini tuh bisa untuk mengatasi pori-pori yang besar gitu di wajah kita. Nah, jadi aku ngambilnya tuh kopi dari kapal api.
Nah, jadi kopi kapal apinya tuh udah ada campuran gulanya di sini tuh. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kalian di sana punyanya tuh yang masih original, kopi original, nah kalian bisa terlebih dahulu campur si kopi tersebut gitu ya, yang original itu dengan tambahan gula putih kayak gitu. Nah, jadi fungsi si gula putihnya itu sendiri untuk scrub di wajah kita, teman-teman. Karena berhubung kopi yang udah aku pegang ini sudah ada gulanya di komposisinya, jadi aku tidak perlu menambahkan gula putih di kopinya. Kayak gitu. Jadi bukan buat diminum ya, tapi kalau misalnya nanti masih ada sisanya ya bolehlah. Daripada mubazir ya kan, minum weh. Kita buka dulu terlebih dahulu, lalu kita siapkan wadah seperti ini. Kita tuangkan secukupnya aja wetong banyak-banyak ting lebar mubazir mengke sesana, bisa diuyup, bisa dipakai ngopi engke pas buka puasa. Jadi seperti ini, segini aja sedikit weh, dan muka aku mah kecil. Nah, kalau misalkan udah menuangkan ke dalam wadah si kopinya seperti ini, tuh jadi udah ada gula-gulanya gitu kan di dalamnya teh. Nah, lalu kita langsung aja tambahkan air secukupnya sampai benar-benar berupa pasta gitu loh. Nah, sekarang aku mau tambahkan dulu air ya, teman-teman. Secukupnya weh, tong banyak-banyak. Pakai tungtung kuasnya banyak buat ngaduk. Kalian aduknya itu sampai benar-benar merata, sampai si adonannya itu menyerupai pasta kayak gitu loh. Jadi jangan terlalu cair kayak gitu, apalagi sampai airnya tergenang, itu mah untuk diminum atau. Jadi harus benar-benar kental kayak gitu biar nempel juga di wajah kita. Nah, sekarang si maskernya udah jadi. Nah, sekarang kita langsung aja praktekkan gitu ya, aplikasikan ke wajah aku kayak gimana pengaplikasiannya. Jadi pertama di sini aku menggunakan kuas seperti ini, kuas masker. Ya udah weh, kesananya mah gunain seperti menggunakan masker pada umumnya. Sengit ya Allah. Lagi puasa mah ya ngamun kieu oge menikot asa perih beuteung. Juga tentara. Siga emeng. Siga emeng cenah kata adik aku. Ini teman-teman. Nah, jadi si kopi dan gula ini tuh bisa dijadikan scrub di kulit wajah kita gitu, agar sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita tuh bisa terangkat dengan sempurna kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan bapak kalian gitunya beli kopi gitu di warung, ya mental sedikit gitunya saeutik gitu. Jangan ngopi deh. Yang maskeran kayak gini. Susah guys karena pakai hijab ya. Ya pokoknya mah gini lah. Kalau misalnya kalian gitu ya gunakan aja benar-benar sampai merata kayak gitu ya. Kalau misalnya nggak pakai hijab mah ada enak gitu ya ngeratain juga, karena sekarang menggunakan hijab nggak memungkinkan untuk di buka-buka kayak gitu ya. Jadi ya pokoknya mah kieu lah. Oke nih teman-teman, jadi sekarang aku sudah selesai menggunakan masker dari kopi dan gula teman-teman. Nah, jadi kalian bisa diamkan terlebih dahulu masker ini sekitar 10-15 menit sampai benar-benar agak kering lah kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah kering, kita bisa langsung aja bilas menggunakan air biasa untuk membersihkan masker ini di wajah kita. Oh iya nih, sambil nunggu si masker ini kering di wajah aku, di sini aku mau ngasih tahu nih ke kalian semua, sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan pori-pori besar di wajah kita. Nah, itu semua tuh bisa jadi karena fluktuasi hormon, faktor usia, ataupun ya faktor genetik, atau kalian tuh karena terpapar sinar
terpapar sinar matahari langsung. Nah, apalagi kalau misalkan kalian gitu ya, para pekerja lapangan kayak gitu. Nah, jadi paparan sinar matahari yang langsung gitu nyorot ke muka kita, itu tuh bisa membuat penebalan di muka wajah kita. Alhasil nanti tuh muka kita tuh jadi ya ada pori-pori besar kayak gitu. Nah, jadi sinar UV ini tuh bisa melemahkan kolagen, teman-teman. Nah, selain paparan sinar matahari juga sebenarnya kayak misalkan kalian tuh terlalu sering menggunakan sabun pembersih wajah. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab gitu pori-pori kita tuh menjadi besar. Dan kalau misalkan kalian para perokok gitu ya, buat para laki-laki kayak gitu, dan sekarang mah gitu ya, cewek juga banyak lah yang ngerokok. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Nah, jadi ya kita diamkan dulu kayak gini. Oke nih teman-teman, sekarang aku udah balik lagi dalam keadaannya masih seperti tadi, cuma sekarang tuh udah agak sedikit kering. Jadi tadi tuh aku diamin sekitar 10 menitan aja. Nah, jadi seperti inilah. Nah, jadi sekarang aku mau bilas terlebih dahulu masker ini sampai benar-benar bersih menggunakan air biasa. Nah, jadi kalian jangan kemana-mana dulu nih, tetap stay tune terus, oke? Oke nih teman-teman, sekarang aku udah balik lagi dalam keadaan tuh muka aku udah basah kuyup kayak gini, sampai ke hijab dong, parase. Gak apa-apa lah ya, namanya udah cuci muka. Ya, jadi seperti inilah hasilnya. Ya gak akan langsung ada perubahan lah ya, ada semuanya juga butuh proses kayak gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, si kopi dan si gula ini tuh bisa untuk mengatasi pori-pori yang besar, teman-teman. Ya pokoknya kalau misalnya kalian rutin menggunakannya, insya Allah kalian bisa mendapati hasil yang maksimal sesuai yang kalian inginkan. Nah, dan sekarang untuk cara yang ketiga, kalian bisa menggunakan, tada, udah peot, jeruk nipis. Ya pokoknya kalian bisa menggunakan jeruk nipis ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian punyanya lemon, itu juga gak apa-apa, bagus. Ataupun jeruk biasa. Nah, kalau misalnya jeruk biasa, yang bisa kalian gunakannya tuh kulit jeruknya. Nah, itu kulit jeruknya tuh bagus untuk mengatasi pori-pori yang besar, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan untuk si jeruk nipis ini nggak aku praktekin langsung. Kenapa? Karena kan barusan aku sudah menggunakan si kopi plus gula gitu ya untuk maskeran di wajah aku. Gak mungkin loh ya kalau misalnya aku sekaligus menggunakan ketiga bahan ini kayak gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanya nih gimana cara pengaplikasian si jeruk nipis ini, cukup mudah teman-teman. Jadi kalian cukup membelah gitu ya menjadi 2 bagian, lalu kalian langsung aja aplikasikan ke muka kalian. Jadi gak perlu diapa-apain. Tapi kalau misalnya kalian ingin menggunakan tambahan seperti madu, nah itu bagus juga teman-teman. Oh iya nih, kalau misalnya kalian tidak mau menggunakan bahan seperti yang aku liatin tadi ke kalian semua, nah kalian bisa nih ngegunain bahan lain gitu. Jadi punya solusi lain lah buat kalian semua. Jadi kalian bisa menggunakan madu, bisa menggunakan rendaman air beras. Nah, kalau misalnya rendaman air beras asal gak mungkin gitu ya kalian gak punya. Nah, kalau misalnya emak kalian gitu ya lagi ngisikan naon, pokoknya lagi ngebersihin beras buat masak nasi kayak gitu. Nah, kalian minta tuh airnya doang gitu. Kayak sih mah buat apa? Buat maskeran gitu, supaya glowing, supaya cantik gitu ya. Nah, selain itu juga kalian bisa menggunakan madu, bisa menggunakan alpukat, pepaya, pisang, lemon, nah kayak gitu. Nah, itu tuh salah satu aja kalian pilih kayak gitu ya. Jangan semua bahan kalian satuin, kayak muka kalian jadi sop buah tuh ya, semuanya dipakai. Oke teman-teman, mungkin sekian aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.